adik-adik kelas 10, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dalam pelajaran PPKN bersama Ibu Niwayan Ari Astini. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi integrasi nasional, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian akan memunculkan karakter yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta akan dapat menumbuhkan sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri mengandung makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Ibu awali dari pengertian integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional di sini berasal dari dua kata. Ada kata integrasi dan kata nasional. Kata integrasi dalam bahasa Inggris yaitu integrate yang mengandung arti menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional ini artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk kata nasional itu berasal dari bahasa Inggris yaitu nasional yang artinya bangsa. Integrasi nasional di sini ada secara politis dan ada juga secara antropologis. Secara politis di sini mengandung makna bahwa integrasi itu merupakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis mengandung makna bahwa integrasi nasional itu adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang pengertian integrasi nasional. Ahli yang pertama yaitu Howard Wringins. Beliau menyampaikan bahwa integrasi bangsa itu mengandung makna bahwa penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, itu menurut ahli Myron Wiener. Di sini beliau menyampaikan bahwa integrasi itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga, itu menurut Dr. Nasaruddin Syamsuddin. Beliau menyampaikan bahwa integrasi nasional itu sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, termasuk aspek sosial, aspek politik, ekonomi, dan budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa integrasi di sini juga meliputi integrasi baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Ahli yang keempat yaitu J. Swijati Dwiwandono. Beliau menyampaikan bahwa integrasi nasional itu merupakan cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak-hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal tersebut perlu dibatasi pada suatu cara tertentu. Apabila tidak dibatasi, maka persatuan nasional akan dibahayakan. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan syarat-syarat integrasi nasional. Di sini ada 3 syarat integrasi nasional. Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Syarat yang kedua yaitu terciptanya kesepakatan atau konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.
Syarat yang ketiga adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri integrasi nasional. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri integrasi nasional. Yang pertama, mempunyai ideologi yang sama atau satu ideologi. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai yang sama dalam kelompok. Yang ketiga, munculnya nilai-nilai sosial yang terbentuk atas kehendak sendiri, bukan berdasarkan atas paksaan. Yang keempat, setiap anggota mempunyai orientasi kerja yang sama. Nah, yang kelima, tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasannya, yaitu faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, di sini ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama itu adanya rasa nasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Terus adanya ideologi nasional yang tercantum dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalis. Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa nasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, kira-kira hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional itu apa saja? Nah, yang pertama, hak dan kewajibannya adalah membantu pemerintah dalam menjaga kebudayaan daerah, mengikuti pendidikan bela negara, menjaga keberagaman tradisi setiap daerah, mendukung pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara lain, mendukung pemerintah untuk membuka kesempatan kepada para investor asing, dan yang terakhir adalah mendukung kemerdekaan negara-negara yang terjajah. Kira-kira tantangan menjaga keutuhan NKRI itu apa saja? Nah, untuk tantangannya ada dua, ada tantangan secara internal dan ada tantangan secara eksternal. Nah, tantangan secara internalnya adanya kaum separatis, masih ada konflik-konflik sosial dalam masyarakat, munculnya ancaman terorisme dalam negeri, adanya gangguan keamanan maritim, pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim, adanya gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Nah, untuk tantangan eksternalnya, seperti adanya isu pemanasan global, penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia, stabilitas ekonomi dunia yang kurang stabil, terorisme sebagai ancaman global, konflik perbatasan di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara, dan wabah penyakit yang belum ditemukan obat. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang integrasi nasional. Silakan kalian pelajari bukunya di rumah dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.